peluang pasar yang begitu besar, pelaku bisnis penerbangan tidak cukup hanya mengandalkan diri sendiri dengan menambah armada pesawat atau membuka jalur-jalur baru penerbangan. Maskapai penerbangan perlu bersinergi dengan maskapai lain atau melahirkan anak perusahaan untuk menggarap klaster baru. Lion Air menyikapi persaingan bisnis ini dengan melahirkan Wings Air yang mengoperasikan penerbangan domestik ke seluruh Indonesia dan 2 penerbangan internasional. Tidak hanya itu saja, maskapai berlogo singa merah ini juga melahirkan Batik Air serta Malindo Air untuk penerbangan regional. Sementara itu, PT Garuda Indonesia memiliki strategi khusus untuk menarik perhatian pangsa pasar domestik dan internasional. Garuda memiliki maskapai Citylink untuk segmen low price. Dalam bisnis penerbangan selalu ada yang namanya persaingan. Meskipun demikian, perseroan tetap harus optimis dengan kinerja yang ada dan senantiasa melakukan inovasi. Baik, langsung saja kita mulai perbincangan. Saya ke Pak Handito dulu. Pak Handito, ini kalau kita lihat jumlah pesawat terbang sudah semakin banyak. Ada beberapa maskapai menambah jumlah maskapainya dengan lebih banyak begitu ya Pak ya, mungkin untuk ekspansi usaha. Nah, kalau kita lihat data dari IATA sendiri periode 2010 hingga 2014, pertumbuhan di dalam negeri juga sudah meningkat sampai 10%. Bahkan ada target 38,9 juta orang untuk prediksi IATA. Bagaimana Anda melihat fenomena, artinya pelaku bisnis melihat fenomena jumlah penumpang yang lebih besar ini ke depannya, Pak? Ya, memang kalau kita lihat perang bisnis, ini tidak hanya perang pemasaran ya, ini sudah bisnis war di bisnis airline ini sendiri. Membesarnya pasar Indonesia yang luar biasa ini ternyata menarik perhatian tidak hanya pemain lokal tapi juga pemain internasional kan, termasuk dari regional yang sudah aktif menyerbu pasar Indonesia kan gitu, dan ini ternyata membuat kompetisi menjadi semakin indah kan gitu. Kompetisi selalu indah kan gitu ya, tetapi persaingan apa ya, tapi yang penting sehat gitu. Iya, yang penting sehat, dan kompetisi dalam bisnis airline ini jadi semakin menurut saya semakin indah, semakin luar biasa karena ternyata tidak hanya membuat para airline yang di dalam negeri itu kemudian menyikapi dengan strategi pemasaran macam-macam, tapi juga melengkapi dengan strategi bisnis yang berubah kan gitu. Dan perubahan peta bisnis seperti ini menurut saya sebuah hal yang tidak hanya patut disimak gitu, tapi juga kita juga harus memperhatikan ekses-eksesnya kan gitu. Kan kalau kita bicara di dalam negeri, perang besarnya antara Garuda dengan Lion kan gitu. Kan biasanya suka ada kalau gajah bertanding lawan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah kan gitu. Tapi sekarang maskapai juga sudah cukup banyak ya Pak ya, artinya ini bukan cuma Lion dan Garuda saja begitu Pak Handito ya? Iya, memang saya rasa memang airline baru hadir gitu ya. Ada juga airline yang hilang kan gitu. Tidak hanya dari dalam negeri tapi dari luar negeri juga menerbangin pasar Indonesia kan. Nah, ini memang menarik perhatian. Bagaimanapun pasar yang sedang tumbuh, yang sedang membesar itu pasti membuat para pelaku akan mengincar kan gitu. Nah, sekarang bagaimana memanfaatkan ini kan gitu. Selain menambah, karena ada beberapa maskapai yang tadi saya katakan menambah armada begitu, apalagi yang perlu dilakukan oleh pelaku bisnis untuk memanfaatkan momentum ini, artinya semakin banyak jumlah penumpang begitu Pak? Ya, saya menggunakan kerangka 5 pilar TIL strategi ya, strategi untuk mentransformasi perusahaan menjadi perusahaan besar kan gitu. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh RB, kita lihat ada 5 hal yang harus dilakukan oleh perusahaan kalau sudah besar pengen jadi lebih besar lagi. Dalam case ini kan kita lihat yang besar-besar nih, tentu saja bukan berarti kita tidak pikirin yang kecil, tapi yang menarik perhatian perang yang besar ini kan. Yang pertama harus melakukan yang namanya market expansion kan gitu, pengembangan pasar kan gitu. Yang kedua melakukan business diversification. Bisnisnya dikembangkan gitu, diversifikasi, tidak hanya di bisnis satu doang. Dalam hal ini tidak hanya di airline doang, bisa juga masuk ke yang lain kan gitu. Yang ketiga corporate governance kan gitu, bagaimana membuat agar pengelolaan perusahaan menjadi makin baik. Yang keempat kita bicara tentang aset management, pengelolaan aset. Bagaimanapun bisnis airline
wah ini melibatkan duit besar sekali. Tapi aset di sini kan tidak hanya uang kan gitu, tidak hanya pesawatnya, tapi juga reputasi, brand kan gitu, SDM kan gitu. Jadi bagaimana ini dikelola dengan baik. Dan nanti yang kelima adalah strategic innovation. Bagaimanapun juga ketika menjadi perusahaan besar, taruhannya adalah kemampuan dan keberanian melakukan inovasi. Tanpa itu akan terjadi kejenuhan dan akan membuat perkembangan perusahaan dari besar tidak bisa besar lagi. Kan, Jadi berarti meskipun perusahaan sudah besar, tidak boleh kemudian lupa dengan segala hal yang tadi Pak Handito sampaikan, tapi harus tetap melakukan inovasi begitu. Mbak Aryani mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Pak Handito. Tentunya pasar penerbangan bisnis ini tidak hanya menjadi tontonan semata. Apa yang bisa kita mainkan dalam kondisi ini, Pak? Banyak hal sih yang bisa dilakukan ya. Contoh kalau kita lihat, seringkali kan kita ini seolah-olah melihat, oh kalau di bisnis airline itu ada yang menawarkan full service, ada yang low cost carrier kan gitu. Ada yang kalau di pesawat boleh dikasih makan, satunya lagi boleh makan kan gitu. Kalau boleh makan, makan bawa sendiri kan gitu maksudnya. Artinya gini, kalau kita bicara di bisnis airline sebenarnya nggak hanya itu, strateginya banyak kan gitu. Tidak hanya terjebak kepada main-mainin harga, tidak hanya terjebak kepada hanya sekedar makan atau pelayanan, banyak hal. Tapi lagi pula dalam case-nya kompetisi di bisnis airline ini tidak hanya perang pasar ini, udah perang bisnis ini. Nah kalau perang bisnis maka strategi bisnis termasuk bagaimana mengelola portofolio bisnis dengan baik itu perlu dilakukan. Contoh ya, kalau kita lihat terakhir kita lihat Garuda terus memainkan kartu Citylink-nya, nambah nambah penerbangan dengan nama baru kan gitu. Si Lion katakan wah nggak mau kalah nih, dia mengembangkan punya Wings yang untuk jarak pendek, dia punya Malindo di luar negeri, bahkan juga meluncurkan Batik Air kan gitu. Bahkan terakhir kita lihat, oh iya dia malah berencana membangun hanggar gitu di Manado kan gitu, malah membangun ikut membangun jaringan kereta api di Bandara Cengkareng kan gitu. Nah hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa ternyata pengelolaan bisnis itu tidak hanya cukup hanya dengan memainkan pasar, itu harus juga memainkan strategi bisnis secara keseluruhan gitu. Oke, baik. Menarik memang memperbincangkan hal-hal dan inovasi yang dilakukan oleh maskapai penerbangan kita. Artinya memanfaatkan jumlah penumpang yang ada saat ini dan kelas menengah yang terus tumbuh begitu.